Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Dalam renungan pagi saat ini, saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai 20 dengan perikop hukum tentang raja. Dan saya memberikan tema untuk renungan pagi ini yaitu Raja yang dipilih Tuhan. Saya akan membaca ayat 18 sampai 20 bagi kita yang berbunyi demikian. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setelah masuk ke tanah Kanaan, bangsa Israel memulai kehidupan baru di mana mereka menginginkan seorang raja manusia seperti bangsa lainnya. Maka dari itu Tuhan mengeluarkan aturan tentang raja kepada mereka. Kehadiran seorang raja diperbolehkan, namun hanya raja yang dipilih oleh Tuhan yang berhak memerintah atas mereka. Mereka tidak boleh mengangkat raja seperti cara bangsa di sekeliling mereka memperlakukan raja. Sebab raja-raja bangsa-bangsa di sekeliling Israel disembah sebagai Allah. Selanjutnya, raja tidak boleh memiliki banyak kuda, istri, emas, serta perak. Tuhan tidak melarang bila seorang raja memiliki kekayaan dan segalanya. Tetapi semua itu berpotensi memalingkan hati seorang raja dari kebenaran Allah dalam pemerintahannya. Dan dengan semua harta kekayaan serta kekuasaan dapat membuat seorang raja mengandalkan dirinya sendiri, bukan Tuhan. Oleh karena itu, seorang raja harus memiliki dan membaca salinan hukum Taurat. Salinan hukum inilah yang mengajarkannya untuk takut akan Tuhan dan tidak meninggikan dirinya sendiri terhadap saudara-saudaranya. Saudara memiliki kesempatan untuk memimpin adalah hak yang istimewa. Jikalau kita adalah pemimpin itu, baik pemimpin di dalam keluarga, pemimpin dalam gereja, dan di dalam masyarakat, firman Tuhan hari ini menjadi pengingat bagi kita agar selalu berhati-hati dengan kepemimpinan, dengan kekuasaan, dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, melainkan selalu andalkanlah Tuhan. Selalu takut akan Dia dan memegang firman-Nya. Saudaraku yang terkasih, sekarang ini adalah tahun-tahun politik di mana kita akan memilih pemimpin bagi bangsa ini. Maka pilihlah seseorang yang rendah hati dan hanya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Kiranya Tuhan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu ya Tuhan dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan mampukanlah kami sekalian untuk senantiasa memegang firman-Mu, takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, segenap pekerjaan, usaha, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami yang kami lakukan sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah segala yang kami lakukan itu boleh berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu.
menjadi berkat bagi sesama, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup dan keberadaan kami mau serahkan ke dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.